Jadi tiap bulannya kita berangkat ke Masjid Atin, terus pulangnya makan nasi uduk bareng sama ngobrol-ngobrol di situ. Dan di situ saya juga dapat hidayah, selain semangat, selain ajakan menghafal dari teman ya. Ketika pertama kali dengar bacaannya kok Masya Allah indah sekali gitu ya, dari Imam Qiyamul Lail yang ada di Atin, itu tiba-tiba langsung mengalir air mata gitu Kang. Padahal cuman baca surat An-Nas gitu. Jadi saat itu saya ikut sholat witir, saya ikut Qiyamul Lail, tapi saya nggak ikut witir karena mungkin udah kecapean gitu ya, karena kurang tidur. Pas saya nggak ikut witir, saya baru duduk-duduk, terus tiba-tiba imamnya baca Quran surat An-Nas, tapi bacanya indah banget gitu. Saat itu saya langsung sontak, langsung nangis kayak gitu saat itu. Dan ya Allah, kok bisa kayak gini, dan saya jadi semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tribuners. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nandi Pratama. Saat ini saya sedang berada di sekitaran Masjid Salman ITB. Nah, saat ini saya akan mencoba mewawancarai seorang tahfiz Al-Quran dari seorang mahasiswa yang kuliah di Institut Teknologi Bandung ITB. Bersama saya di sini sudah ada Kang Muhammad Fajar nih. Kita samperin Kang Muhammad Fajarnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mungkin bisa diceritakan nih Kang, kan awal mula misalkan ingin menjadi seorang tahfiz nih Kang, itu seperti apa dari Akang sendiri? Oke, Bismillah, makasih Kang atas pertanyaannya. Mungkin awal mula ingin menjadi seorang hafiz seperti apa gitu ya Kang. Fajar izin jawab dulu. Kalau Fajar mau cerita dulu mungkin. Oke, mangga. Dari latar belakang Fajar gitu ya. Iya. Mungkin Fajar mau ngasih tahu kalau sekarang Fajar kuliah di ITB, terus semester 8 sekarang, dan sekarang masih tinggal di asrama sambil ikut beasiswa untuk hafal Quran kayak gitu. Nah, kalau untuk Fajar sendiri ini nggak ada latar belakang pesantren sebenarnya kayak gitu. Jadi pertama kali mau ngafal itu waktu SMA sebenarnya. Dan pertama kali mau ngafal itu sebenarnya ada indikasi karena baru hijrah juga. Jadi istilahnya baru jadi pemuda hijrah tuh waktu SMA. Jadi saat itu tuh kalau boleh saya cerita, dulu adik saya sempat kena teman-temannya radikal gitu ya. Dan bahkan awalnya keluarga saya awalnya nggak Islami kayak gitu. Nah, karena memang dari saya udah ngaji gitu, ngaji biasa, tapi ngaji cuman baca Quran doang kata Ustadz. Tapi setelah saya bertanya-tanya gitu ya, karena kan adik saya ketika radikal itu agak banyak salah, terus nyalahin orang tua dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya bertanya ke Ustadz ini bagaimana solusinya kayak gitu. Nah, saya sebagai seorang laki-laki sendiri di rumah, di situ kan kakak saya lah perempuan, ibu saya juga perempuan, kalau ayah saya kan kerja. Sehingga memang saya tuh sering jadi penengah di antara kakak-kakak dan adik-adik di rumah sama ibu juga kayak gitu. Dan kata Ustadz, oh ini solusinya hanya satu Fajar kayak gitu. Kamu ilmunya harus lebih tinggi daripada adik kamu kayak gitu. Nah, di situ pertama kali punya semangat hijrah kayak gitu, dan alhamdulillah Allah bimbing gitu ya sampai ketemu sama temen yang aktif di Rohis. Jadi itu baru di SMA tuh. Jadi SMA ya. Sebenarnya saya dari SD udah belajar baca Quran. Tapi waktu SMP tuh stop karena kebanyakan les gitu, les waktu SMP. Nah, SMA baru mulai lagi karena teman yang aktif di Rohis. Jadi memang karena ini ya, saya kan ketika saya niatkan hijrahnya gitu ya, untuk membenarkan apa yang ada di ade dan di ibu di keluarga seperti itu. Terus sehingga Allah bimbing juga gitu. Saya sering berdoa, ya Allah bimbing saya kayak gitu kan, bagaimana ditunjukkan jalan yang lurus. Dan akhirnya sampai ketemu sama teman yang mungkin sama-sama belum menghafal Quran juga kayak gitu. Tapi dia udah aktif di Rohis di SMA-nya. Sebetulnya namanya Rifki kayak gitu. Nah, itu pertama kali dia bertanya ke saya gitu. Jar, ngafal Quran yuk gitu. Nah, sebelumnya saya juga langsung diajak sebenarnya sama dia ikut belajar di lembaga tahsin yang terstruktur gitu ya, di Al Utsmani Condet dulu tuh. Itu dikenalin juga sama dia. Jadi emang
sering dapat tausiah dari ustadz terkait benerin bacaan Quran dan lain sebagainya, tapi belum ada semangat menghafal awalnya. Terus tiba-tiba itu teman saya tadi bertanya, "Jar, ngafal Quran yuk," gitu. Nah saat itu saya bertanya, emangnya bisa gitu. Nah saya itu langsung refleks aja gitu, emangnya bisa ngafal Quran kayak gitu 30 juz. Apalagi kita SMA biasa, terus nggak ada latar belakang pesantren gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya waktu itu saya sama Rifki itu paralel 1 di SMA, SMA 39 Jakarta, saya paralel 2 kayak gitu. Jadi ya kita kebetulan dikasih duduknya sebelahan. Gak tahu kenapa dikasih sama Allah sebelahan, karena sama-sama di kelas unggulan saat itu. Dan sejak saat itu kami jadi ngafal bareng kayak gitu. Kami jadi ngafal bareng, dan juga ada salah satu motivasi ketika saya pertama kali ikut Qiyamul Lail gitu ya, Qiyamul Lail bulanan. Itu ada di Masjid Agung Atin. Itu ada Qiyamul Lail bulanan, Kang. Jadi tiap bulannya kita berangkat ke Masjid Atin, terus pulangnya makan nasi uduk bareng sama ngobrol-ngobrol di situ. Dan di situ saya juga dapat hidayah, selain semangat, selain ajakan menghafal dari teman ya. Ketika pertama kali dengar bacaannya, kok Masya Allah indah sekali gitu ya, dari Imam Qiyamul Lail yang ada di Atin. Itu tiba-tiba langsung mengalir air mata gitu, Kang. Padahal cuma baca surat An-Nas gitu. Jadi saat itu saya ikut sholat witir, saya ikut Qiyamul Lail, tapi saya nggak ikut witir karena mungkin udah kecapean gitu ya, karena kurang tidur. Pas saya nggak ikut witir, saya baru duduk-duduk, terus tiba-tiba imamnya baca Quran surat An-Nas, tapi bacanya indah banget gitu. Saat itu saya langsung sontak, langsung nangis kayak gitu saat itu. Dan ya Allah, kok bisa kayak gini. Dan saya jadi semakin semangat untuk belajar Al-Quran di situ. Dan sejak saat itu gitu ya, saya emang jadi sering ikut kajian-kajian untuk semangat ngafal Quran. Terus lebih sering Qiyamul Lail juga. Terus sampai ngajar-ngajar Kang Muzamil juga gitu. Dulu tuh waktu masih SMA itu kan baru viral-viralnya. Dan ya alhamdulillah dibimbing sama Allah, nggak cuman semangat untuk memperindah kayak misalnya lantunan suaranya gitu ya, Kang, tapi benerin bacaannya juga, terus sama dari segi menghafalnya kayak gitu. Dan di situ saya ingat dari keutamaan para penghafal Quran kayak gitu. Dengar dari ustadz kayak gitu, ada webinar Quran dari Muzamil. Saya ingat banget waktu itu hadir pertama kali di kajian Kang Muzamil gitu. Itu di Masjid UI, Kang. UI. Karena saya SMA-nya di Jakarta. Ketika di situ Kang Muzamil itu benar-benar merepresentasikan gimana kita sivitas akademika tapi ngafal Al-Quran. Kalau kata Kang Muzamil itu berhati Mekah, berotak Jerman katanya. Gimana kita menjadi orang yang berhati Mekah tapi berotak Jerman. Nah, di situ Kang Muzamil ceritain keutamaan penghafal Quran itu kan jauh lebih tinggi ya derajatnya daripada orang yang hanya membaca atau yang mempelajari kayak gitu kan. Nah, kalau orang yang menghafal Quran itu tingkatannya udah lebih tinggi lagi kayak gitu. Ya pertama misalnya keutamaannya kita bisa memberi mahkota kepada orang tua di hari akhir nanti kayak gitu. Terus selain itu ada dari hadis-hadisnya yang saya pernah hafal juga di lembaga pembelajaran Al-Quran. Dan orang yang membaca Quran itu ada 2, Kang. Mungkin saya nggak hafal hadisnya, saya pernah hafal tapi lupa ini ya, karena mungkin karena memang masih banyak salah saya, jadi dilupakan salah hadisnya gitu. Tapi kurang lebih seperti ini, Kang. Orang yang menghafal Quran itu ada 2. Yang pertama, kalau misalnya dia baca Quran yang terbata-bata, dia bacanya terbata-bata, dia dapat 2 pahala, Kang. Dapat 2 pahala. Pertama dari pahala kesusahan yang dia lakukan, sama dari bacaan yang dia baca gitu. Tapi poinnya dia mau belajar di situ. Kalau penjelasan dari Ustadz saat itu. Tapi ada satu lagi, Kang, dan orang yang membacanya dengan tartil gitu ya, sesuai kaidah tajwidnya. Nah, itu dia akan diliputi malaikat gitu. Dia ma'asafaratil kiramil bararah gitu. Dia akan ditemani malaikat gitu. Dan yang diceritakan oleh ustadz saya, dia itu kemana-mana akan ditemani malaikat kayak gitu. Jadi ceritanya tuh kayak kita dinaungi malaikat gitu. Jadi kita dari segi lisan lebih terjaga, hati lebih terjaga, nggak misalnya gibahin orang dan sebagainya. Dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat gitu. Walaupun sebenarnya Fajar sendiri masih banyak belajar kayak gitu. Tapi itulah yang bikin jadi semangat kayak gitu. Ketika kita diliputi malaikat kayak gitu. Berarti
keinginan untuk menghafal Al-Quran berangkat dari kondisi di rumah ya, dari Kondisi keluarga, dari rumah yang dari keluarga sendiri itu. ada masalah, awalnya ada masalah Oke, itu. tapi maaf, semua Islam kan? Islam. Oke. Dan sejak saat itu semuanya jadi hijrah gitu Kang. Oh, Jadi satu keluarga Masya hijrah. Allah. Langsung kerudungnya kakak sama ibu langsung jadi syar'i, terus bapak jadi sholat ke masjid juga kayak gitu. Akhirnya dari Quran itu emang membawa keberkahan gitu dalam kehidupan sehingga sholatnya jadi ke masjid, terus sering dibimbing sama Allah jadinya Kang kayak gitu. Awalnya belum ada orientasi ke situ. Oke, selama perjalanan untuk yang tadi berhijrah itu sendiri ya, ada nggak sih misalkan hambatan ketika atau kendala ketika ingin menghafal Al-Quran itu sendiri gitu? Oh ya, kalau hambatan gitu ya Kang, tentu banyak gitu. Pertama misalnya kalau di sekolah gitu ya, kita kan memang agak sibuk. Pertama dari saya ketika SMA sendiri saya juga banyak kegiatan di Paskibra kayak gitu. Dan pernah ya intinya saya lembaga tahsinnya itu kan tempatnya di Condet, sementara sekolah saya di Pasar Rebo, saya tinggalnya di Bekasi Kang. Wow. Gitu. Jadi memang jarak ya jadinya. Pertama dari segi jarak itu sudah cukup tinggi. Kan emang sebenarnya kalau dari perkataan dari ulama itu, kalau kita mau menuntut ilmu memang kita harus meluangkan waktu, terus kita akan meluangkan uang dan juga tenaga dan lain sebagainya gitu ya kan. Dan itu salah satu cobaan yang pernah Fajar alami gitu ya. Tinggal di Bekasi, sekolah di Pasar Rebo, terus tahsinnya di Condet. Nah, karena saat itu lagi banyak banget kegiatan paskibranya kan. Karena emang dulu saya aktifnya paskibra aja gitu kan. Nggak aktif rohis. Terus cukup capek gitu ya, sehingga pas mau berangkat ke lembaga tahsin gitu tuh ngantuk gitu. Dan naik motornya udah hampir nabrak gitu. Tapi poinnya adalah ketika memang kita masih punya semangat, keinginan, kita masih punya bahan bakar ya istilahnya, kita nggak akan berhenti di situ kan. Harusnya kalau kita dengar dari misalnya kadang ada orang tua yang bilang, oh kalau kamu capek nggak usah berangkat dulu gitu, izin dulu sama ustadznya kayak gitu. Nah ketika kita diperingatkan kembali terkait keutamaan ya dari orang yang baca Quran kayak gitu ya, dari orang yang ngafal Quran nanti dan lain sebagainya, itu yang bikin Fajar jadi tetap berangkat. Nah itu gimana ngakalinnya Kang? Itu udah ngantuk gitu ya Kang, udah ngantuk saya berhenti dulu Kang, berhenti di depan SPBU itu tidur dulu. Tidurnya sekitar cuman 5 menit gitu, 2 menit 5 menit. Terus sampai saya juga ngakalin, kalau dulu kan dengerinnya bacaan Quran ya. Kalau di jalan tuh saya dengerinnya bacaan Quran Kang. Tapi ternyata kalau malam itu malah bikin ngantuk. Sehingga saya ganti nih, ternyata harus dengerin ceramah gitu ya, yang bikin otak kita lebih mikir tapi agak santai juga gitu. Dengerin ceramah-ceramah kayak Ustaz Albus Somad, Ustaz Hanan atau Ustaz Adi Hidayat gitu aja saya dengerin. Berarti awalnya tuh ketika di keluarga itu mendukung nggak ketika Fajar untuk mau menghafal nih, atau misalkan apa dari keluarga sendiri? Kalau dulu keluarga itu kalau menghalangi enggak ya Kang, tapi kalau mendukung juga awalnya belum ada gitu. Tapi kalau itu mau menghafal Quran Jar, oh iya bagus gitu, baru gitu aja. Tapi ternyata makin kesini tiba-tiba ibu jadi lebih semangat juga kayak gitu. Dan salah satu keberkahannya malah setelah saya belajar Al-Quran, tiba-tiba pas saya ngimam di rumah gitu ya, kan ibu denger bacaannya dan ibu jadi apa ya, mungkin kalau lebih kok bisa sih Jar bacaannya kayak gitu gitu. Nah Fajar juga kadang jadi iseng benerin bacaan ibu ketika baca Quran. Oh Jar gimana sih kok ibu belajar nggak ibu bacanya salah lagi kayak gitu di sini ya, seperti yang Fajar koreksi gitu. Dan Fajar bilang kalau bisa belajar ibu di lembaga pembelajaran Al-Quran yang terstruktur kayak gitu ya. Nah terus awalnya kan karena tempat saya kan jauh, yang Usmani di Condet, akhirnya ibu juga dibimbing sama Allah, akhirnya dapat tempat yang di Bekasi gitu. Mungkin lembaganya beda tapi sama-sama lembaga, dan sampai sekarang jadi pengajar Quran ibu ya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi dulu tuh masih belum ngafal Quran juga, sekarang masih ngafal juga, udah 2 juz lebih gitu ya. Dan jadi pengajar di sekitar rumahnya gitu. Berarti kan dari basic sendiri nggak ada ya, misalkan madrasah atau enggak ya? Enggak, ibu juga.
tadi itu berarti langsung masuk ke lembaga ketika SMA. Iya, ketika saya SMA ibu saya akhirnya langsung masuk ke lembaga. Akang Fajar. Kalau saya, ya saya baru langsung masuk ke lembaga. Ke lembaga itu, SMA ya. Nah, sejauh ini Kang, apa sih yang bisa Kang dapatkan gitu Kang? Mungkin ada perubahan lah ya, ketika sebelum waktu dulu ingin menghafal Al-Quran, setelah sampai sekarang seperti apa? Ya, untuk di lembaganya itu sendiri ya, mungkin saya juga ngelihat gitu dari sana itu lembaganya emang saya ikut kelasnya tuh yang kelas orang-orang yang kuliah dan pekerja kan. Tapi ternyata yang kuliah itu cuman bisa dihitung jari lah, nggak nyampe 5 orang gitu Kang. Ternyata banyak yang di situ yang kerja dan yang bapak-bapak gitu Kang. Malah yang bapak-bapak umur 50 tahun gitu. Dan ketika saya ngelihat dia mungkin memang agak lebih terlambat gitu ya Kang, untuk mengikuti. Dan atau misalnya kita lihat di kelas kita ada orang yang nggak konsisten masuk ke kelas kayak gitu. Kalau saya tuh awal-awal mungkin karena ada teman yang ngajak gitu ya, tapi lama kelamaan saya juga dapat cerita dari mereka gitu. Saya dapat cerita dari mereka yang ternyata mereka baru sadar ketika udah kerja kayak gitu. Dan saya sendiri awalnya merasa minder gitu, baru nyadar ketika SMA. Terus saya SMA sendiri ternyata ya adanya tuh semuanya kuliah Kang. Kuliah ya. Saya koreksi. Jadi yang SMA cuma saya, terus sisanya kuliah sama yang kerja kayak gitu. Dan mereka bilang, wah bagus kamu udah sadar dari SMA gitu. Saya baru sadar waktu kuliah, saya baru sadar waktu kerja. Ada beberapa yang baru sadar waktu 50 tahun. Terus beliau cerita gimana kehidupannya gitu ya. Dan sekarang dia semangat banget buat ngafal Quran. Bahkan saya tuh salutnya Kang, itu dia memang mungkin nggak tahu ya, dia nggak punya jasa atau apa, tapi memang dari segi adabnya ya, bapaknya itu selalu kitab untuk belajar Quran itu dibungkus pakai plastik gitu, dibungkus lagi pakai plastik. Jadi benar-benar dijaga gitu, nggak mau misalnya kegores atau basah atau misalnya kotor kotor tasnya gitu. Dan itu hal-hal sekecil itu ya, kayak kita ngelihat adab-adab orang seperti di sekitar kita memuliakan ini ya. Iya, yang bikin kita jadi terenyuh gitu. Kayak kita gimana kayak gitu. Nah, Kang, mungkin ada nggak pesan untuk misalkan bagi mereka atau bagi orang-orang yang ingin mencoba menghafal Al-Quran, mulai atau seperti apa? Mulainya tuh dari apa dulu sih Kang? Mulai apanya nih Kang? Mulai ingin menghafal Al-Quran, niatkah atau langsung? Mungkin saya sedikit cerita dulu ya, tambahan yang sebelumnya Kang. Ada yang pengen saya sampaikan juga. Dan setelah mungkin saya membenarkan bacaan gitu ya Kang, dan alhamdulillah dikasih sama Allah untuk bisa punya suara yang bagus gitu ya. Dan setelah saya ngimamin, padahal saya ini belum hafiz Kang gitu kan, belum hafiz, tapi sampai ada jamaah dari kampung sebelah gitu ya. Mungkin karena emang masjidnya itu menaranya agak tinggi kayak di Salman gini Kang. Jadi suara itu bisa sampai kampung sebelah. Ketika saya ngimam sama azan kayak gitu. Nah, itu tuh ada anak kecil yang akhirnya termotivasi sama saya gitu dan mengira saya ini hafiz kayak gitu. Sehingga ada anak itu tiba-tiba suka merhatiin saya dan tiba-tiba waktu itu orang tuanya datang ke rumah, gitu. Orang tuanya datang ke rumah dan bertanya-tanya gitu ya. Karena mungkin kebetulan ya saat itu masjidnya itu mengumumkan bahwa imam-imam di masjid situ adalah imam-imam yang hafiz Quran kayak gitu. Nah, kalau saya itu waktu itu jadi imam pengganti sebenarnya. Jadi saya jadi imam pengganti, terus dikira hafiz Quran gitu. Jadi orang-orang ngira saya hafiz Quran dan akhirnya dari situ anak kecil tuh sangat semangat gitu dengar suara saya mungkin ya. Walaupun saya belum hafiz kayak gitu ya, itu termasuk jadi jalan hidayah bagi dia. Itu masih SD Kang, anaknya masih SD, dia kelas 3, kelas 4 gitu. Sekarang itu tuh waktu saya masih liburan dari masuk kuliah sekitar 4 tahun yang lalu. Sekarang udah SMP Kang anaknya. Dan dia sekarang di pesantren kayak gitu jadinya. Awalnya tuh dia sekolah gitu, dan sekarang akhirnya dia jadi pesantren. Adik-adiknya juga jadi penghafal Al-Quran semua kayak gitu. Jadi awalnya tuh karena itu ya, karena ngira saya hafiz dan bertanya-tanya, gimana nih Kang Fajar dan lain sebagainya. Mungkin hal yang hikmah yang bisa saya dapetin adalah kalau misalnya kita pernah mencari ketenaran di dunia atau misalnya
mencari ketinggian derajat gitu ya. Misalnya kita mencari karir yang tinggi atau misalnya kita ingin menjadi seorang yang terkenal, itu ketika nggak ada Quran itu hanya akan sebatas di dunia aja, Kang. Pertama, kedua dia nggak bakal sampai akhirat gitu. Nah, ketika kita ada Qurannya di situ, Kang, selain itu di akhirat memang benar-benar akan diangkat derajatnya, di dunia itu langsung diangkat, Kang, derajatnya. Jadi saya tuh langsung bukan ini ya. Jadi derajat kita diangkat, kayak misalnya saya ngambil contoh, saya dulu tuh punya semangat, punya suara yang bagus dan bisa dakwah Quran itu karena ingat perkataan Misyari Rashid kayak gitu. Misalnya ketika Allah ngasih kesempatan ke kita punya suara gitu ya, yang ini, tapi kenapa nggak digunakan untuk Quran kayak gitu. Sehingga Misyari dulu yang terkenal di Arab gitu ya sebagai penyanyi, Misyari Rashid Al-Fasi, terus ketika jadi penghafal Quran dan jadi pelantun Al-Quran, jadi terkenal sedunia gitu kan ya. Sekarang akhirnya kita semua mendengarkan Syekh Misyari gitu ya. Mungkin kan juga kan ya. Dan di masjid-masjid semuanya Misyari kayak gitu. Dan mungkin pesannya kepada teman-teman semua yang ingin ngafal Quran, istilahnya mungkin ketika perjalanan menghafal akan lupa kayak gitu. Dan itu mungkin bukan karena kitanya yang nggak bisa gitu ya, karena menghafal Quran itu ada di ridho Allahnya nanti. Jadi mungkin kalau misalnya ada hafalan yang lupa, itu mungkin pertama kalau kata Ustaz saya, itu ayat Quran yang kangen sama kita kayak gitu. Ayat Quran kangen sama kita, atau kedua di situ Allah ingin ngambil pelajaran dari ayat tersebut, dari ayat yang kita hafal. Misalnya ternyata pas kita baca artinya, oh ini relate banget sama kehidupan kita, atau misalnya ini adalah solusi dari permasalahan yang sedang saya alami kayak gitu. Dan yang ketiga mungkin bisa jadi karena emang kesalahan kita kayak gitu. Jadi kayak kita sering introspeksi juga kalau kita punya kesalahan, masih maksiat sama Allah kayak gitu. Nah, Kang, ada nggak sih trik atau metode khusus dari Akang sendiri untuk menghafal Al-Quran sendiri sejauh ini? Oh ya, kalau untuk menghafal Al-Quran mungkin pertama ini ya, yang pertama benerin bacanya dulu gitu ya. Karena pengalaman saya ketika ngajarin Al-Quran atau kepada teman-teman yang udah hafal, itu yang susah adalah ketika dia hafal tapi tajwidnya masih salah, kan? Kayak gitu. Karena kan memang Al-Quran ini kan firman Allah ya. Ketika kita mengubah lafaznya itu kan mungkin bisa jadi artinya berubah kayak gitu, kan? Kayak misalnya kita baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kalau kita baca Alhamdu malah beda. Itu malah kematian bagi Allah kan artinya. Dan kadang ada orang yang mungkin belum bacaannya itu belum sepenuhnya, masih ini ya, tajwidnya masih kurang, tapi udah menghafal kayak gitu. Nah itu nanti jadi hafalannya salah gitu. Saya Fajar nih ya, benerin anak-anak asrama atau yang Fajar pernah ajarin, itu ketika dia udah hafal dia salahnya berulang-ulang gitu ya. Padahal udah ngerti ketika orang yang udah ngerti. Jadi kalau mau belajar Quran mulainya dari benerin bacaan Quran. Kita benerin tajwidnya dulu, makhot dan sifat hurufnya seperti apa, baru nanti kita sambil menghafal juga gitu. Karena memang ada kelezatan sendiri sih, Kang, ketika kita ada hafalan Quran gitu ya. Jadi kalau kata Ustadz Fajar, jangan nggak mau ngafal banget nih karena memang belum bener bacanya, jangan juga gitu. Tapi bener ngafalin juga, tapi belajar Quran juga gitu, supaya nanti hafalan Qurannya kan juga ditalaki sama ustadznya gitu ya, sampai bener kayak gitu. Jadi beriringan lah istilahnya, menghafal dan juga belajar membenarkan bacaan Qurannya kayak gitu, Pak. Ada nggak sih sesuatu yang hilang ketika misalkan Fajar lupa nih untuk menghafal Al-Quran, atau ada nggak sesuatu lupa hafalannya? Misalkan untuk menghafal, kan misalkan setiap hari harus menghafal, atau sehari nggak menghafal, ada nggak misalkan yang berbeda gitu? Ya, itu memang tantangannya gitu ya kan. Terutama saya sebagai pertama dari ketika SMA dan ketika sekarang mahasiswa, ya pernah memang seharian kegiatannya tuh full gitu kan. Kayak misalnya kuliah, habis organisasi juga ikut, terus jadi panitia, terus ngurusin adik-adik asrama juga gitu. Jadi seharinya itu nggak sempat untuk ngafal kayak gitu kan. Tapi setidaknya gitu ya, ketika ada sehari yang tidak menghafal Quran, itu pertama saya usahain untuk baca dulu kayak gitu. Jadi ketika emang, karena kan mungkin kita penat ya seharian kegiatan, misalnya ada teman-teman yang udah kerja, yang udah kuliah, itu udah pikirannya tuh udah berat gitu. Kalau kata Ustadz saya gitu, Kang, kalau kayak gitu saran dari Ustadz Fajar dulu pernah dibilangin minimal baca aja, baca kayak gitu, minimal baca
ataupun mengulang-ulang yang udah dihafal Yeah. kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk ya istirahat hati kita juga gitu. Kalau mungkin kalau ngafal kan agak berat ya kan. Ada usaha lebihnya gitu. Nah itu pertama usaha untuk tetap baca dulu kayak gitu. Kalaupun nggak sempat baca gitu ya, kalau misalnya hafalannya masih sedikit yang mungkin, terus nggak ada kesempatan untuk duduk gitu ya, duduk bersama Al-Quran, ya itu setidaknya kita dengerin murotal gitu. Kalau saya tuh kan, saya bener-bener sampai dari dulu tuh saya harus punya headset Bluetooth gitu kan. Yeah. Harus punya headset Bluetooth karena apa? Saya ketika di jalan, ketika di motor tuh harus dengerin apapun itu ya, jangan sampai lalai gitu istilahnya mah. Kalau misalnya ada yang kegiatan-kegiatan yang kurang dimanfaatkan kayak gitu. Kayak misalnya saya lagi makan itu saya usahain untuk nyetel headset Bluetooth kayak gitu, dengerin Quran atau dengerin ceramah kayak gitu. Nah itu yang ya minimal dengerin bacaan-bacaan Quran dari syekh-syekh itu kan juga udah bikin hati kita adem dan istilahnya ngebersihin hati kita juga lah, kayak gitu, dari supaya mempermudah kita ketika ngafal. Kalau kata ustadz saya tuh orang itu ada ketika penghafal Quran itu ada tiga yang harus dia lakukan, Kang. Memang yang pertama dia harus menghafal tentunya karena memang dia mau menghafal kan. Itu sebagai tujuan kita katanya kalau kata ustadz saya. Terus yang kedua dia tuh harus murojaah. Murojaah itu karena untuk mengulang-ulang supaya kita tahu jalan kembali pulang istilahnya. Karena kalau kita ngafal-ngafal terus gitu ya, ayat baru terus tapi nggak diulang-ulang, itu akan lupa, Kang. Karena memang mukjizat dari Al-Quran ini adalah kalau saya dengar dari Ustadz juga gitu ya, bedanya sama lagu, kalau lagu itu gampang dihafal, susah lupa. Kalau Al-Quran gampang dihafal, gampang lupa juga, Kang. Gitu. Nah itu tantangannya harus di murojaah. Makanya kata Ustadz saya yang kedua ini juga nggak boleh ditinggalin, murojaah, supaya kita tahu jalan kembali pulang ketika kita menjalani sebuah perjalanan. Dan yang ketiga itu dia harus ada tilawah juga, yang baca biasa aja. Nah istilahnya ini untuk memperlancar perjalanan kita kayak gitu. Istilahnya kalau ada jalanan kita aspal gitu, jadi lebih halus jalanannya. Kayak bacaan-bacaan yang di masa depan pengen kita hafal, coba kita sering-sering baca kayak gitu. Jadi biar lebih lancar jadinya. Atau misalnya sesimpel kayak kita kan hari Jumat sering baca Al-Kahfi, atau misalnya ada teman-teman yang sering baca Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman kayak gitu. Itu walaupun pengen ngafal tapi kok kenapa nggak bisa, coba dibaca dulu aja kayak gitu, nanti hafal sendiri ternyata kayak gitu. Nah Kang, mungkin terakhir sekarang keseharian apa aja nih selain kuliah di ITB jurusan manajemen rekayasa industri sekarang. Nah selain itu berkegiatan apa aja nih sekarang? Oh iya, kalau untuk sekarang saya sebagai fasilitator asrama, jadi sebagai pengajar ya, pengajar di asrama, kayak ngajarin imam, muazin, karena di asrama ini semuanya imam Masjid Salman kayak gitu, Bang. Jadi saya sebagai fasilitator ketakmirannya yang ngurusin pelayanan jamaah, ngajar-ngajar adik-adik asrama, sama ngurusin ya hidup berdampingan di asrama gitu, Kang, yang ngurusin masjid jadi marbot kayak gitu. Terus saya juga sekarang jadi penerima beasiswa Imam Muda Salman gitu ya. Imam Muda Salman ini memang fokusnya ke Quran, Kang. Fokusnya ke Quran, dan komunitasnya itu isinya mahasiswa semua, Kang. Mahasiswa yang menghafal Quran kayak gitu. Dan gak cuma itu, tapi mahasiswa yang aktif berorganisasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada pesantren mahasiswa yang menghafal Quran, itu kan emang ada yang fokus ya. Ada yang fokus untuk Quran aja. Kalau saya ada organisasinya juga kayak gitu. Emang penerima beasiswanya aktif organisasi semua. Memang dulu pernah ada nasihat dari kakak kelas saya gitu ya, yang dulu ngafal Quran juga. Kamu tuh harus bagi waktu beda antara mahasiswa yang ngafal Quran aja dan mahasiswa yang ngafal Quran dan organisasi, karena akan berat di situ. Dan akhirnya saya ketemu komunitas yang sama gitu, Kang, di situ Imam Muda Salman ini, yang untuk menguatin ke Qurannya kayak gitu. Jadi pesan saya juga kepada teman-teman semua yang ingin ngafal Quran, cari komunitas kayak gitu. Karena saya dari awal tuh dapat semangatnya pertama dari teman gitu ya. Walaupun sebenarnya hakikatnya kan kita dari diri kita sendiri ya. Tapi ketika ada teman yang ngajak, itu ngingetin kita lagi kayak gitu. Atau di Imam Muda Salman nih juga ngingetin saya kayak gitu. Mereka hafalannya banyak yang lebih banyak dari saya, Kang. Jadi bisa juga udah pada hafiz semua kayak gitu, kan. Bisa juga ya ketika ada yang ingin coba belajar menghafal Al-Quran, datang juga ke Salman ya. Bisa, ya. Dan di Salman emang
bahkan emang ada banyak lembaganya untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab juga ada, belajar ngebenerin Al-Quran. Kalau dulu tuh Kang ya, sebelum Covid memang ada ustadznya langsung di sini, hadir di sini, dan saya tuh nggak ikut kelas yang berbayar, tapi langsung setor ustadznya aja gitu. Karena nanya-nanya aja gitu ke ustadznya, dan ya alhamdulillah dibolehin gitu ya. Oh iya nih, bahkan diajakin datang ke pesantrennya kayak gitu. Dan ini Kang mungkin yang saya lakukan gitu ya sebagai mahasiswa, karena kan kita nggak pesantren ya, tapi yang saya lakukan adalah ketika saya memiliki waktu libur gitu ya, Kang, jadi di liburan semester itu Kang, saya datang ke pesantren gitu. Jadi saya nggak pulang gitu kan. Jadi ketika liburan itu saya datang ke pesantren, ada Tahfizul Quran Darul Mutkin Kang. Tempatnya tuh di Rancamanyar, di Bale Endah. Bale Endah ya. Rancamanyar? Iya, di Rancamanyar Bale Endah. Itu adalah salah satu pengorbanan yang saya lakukan gitu ya. Saya izin ke ibu gitu ya, ibu maaf, liburan semester ini pulangnya cuma 2 hari aja, atau misalnya cuma 3 hari aja karena Fajar belum hafal Quran. Dan alhamdulillah memang sekarang kan ibu udah sangat mendukung ya, karena juga mengajar Quran. Iya Jar, semangat ngejar hafalannya. Dan adik saya nih Kang sekarang udah jadi hafizah gitu kan. Insyaallah. Dia langsung keluar dari SMA saat itu langsung pesantren. Sekarang udah jadi hafizah gitu. Kalau saya masih belum jadi hafiz gitu ya, masih ngafal, istilahnya masih jadi mahasiswa. Tapi kalau kata ibu saya, ayo Jar, kejar adik kamu Jar, gitu kan. Berarti Kang Fajar anak berapa? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi emang setiap liburan semester aja, baru kemarin ya Kang, kemarin terus tahun lalu sama 2 tahun lalu juga. Jadi lagi covidnya itu Kang, saya tetap datang ke sana gitu. Jadi kayak karantina di sana gitu, sambil ngafal Quran sama ustadznya. Jadi biar kita nggak demet juga gitu. Sekarang bicara mental health, healing itu, saya alhamdulillah dapat ketenangan hatinya di situ gitu Kang, ketika sama Al-Quran. Siap. Terima kasih banyak Kang Fajar atas waktunya dan atas wawasan-wawasan dan informasi besar yang bermanfaat ini Kang Fajar. Oke Sobat Tribuners, itu bincang-bincang bersama Kang Fajar, pejuang untuk menghafal Al-Quran dari Salaman ITB, Kota Bandung. Saya Muhammad Nandi Pilatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan share ya.